Pemirsa, setelah diculik dari tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur, korban yang berprofesi sebagai kepala cabang bank BUMN ternyata diserahkan kepada pihak lain. Eksekutor dan otak pelaku pembunuhan kemudian kabur setelah membuang mayat korban di tengah persawahan. Saksikan Benang Merah episode mengejar otak pelaku pembunuhan. Tangan di belakang, tangan belakang. Belakang. Tangan di belakang, tangan belakang. Turun. Get up. Borgol. Siapa yang nyuruh? Saya masuk di mana dekat sini? Hah? Dalam penangkapan ini, 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA berhasil ditangkap. Tak butuh waktu lama, polisi kembali menangkap 1 pelaku lainnya berinisial C di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. DH merupakan salah satu dari pelaku yang dikenal sebagai pengusaha sukses hingga motivator yang kerap berbagi tips dan inspirasi melalui akun media sosial dan channel YouTube miliknya. DH tinggal di kawasan mewah di wilayah kota wisata Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, yang kini nampak kosong dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Ia lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1985. Menurut pengakuannya, ia memulai merintis bisnisnya sejak masih di bangku kuliah pada 2006. Usaha yang ia dirikan kian berkembang sampai 2012. Namun tiba-tiba usahanya pun mengalami kebangkrutan dan harus memiliki banyak hutang hingga miliaran rupiah. Sosok DH yang dikenal baik dan tekun ini mulai bangkit dari keterpurukan usaha pada 2015. Ia mulai mendirikan beberapa perusahaan dan yayasan yang berfokus pada pendidikan, yakni bimbingan belajar. Kini DH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja menghilangkan nyawa Muhammad Ilham Pradipta dengan cara yang sangat keji. Melalui pesan singkat, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim membenarkan peristiwa penangkapan ini. Keempat pelaku diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik peristiwa penculikan dan juga pembunuhan terhadap Kepala Cabang Pembantu BRI Ilham Pradipta. Untuk menyelidiki motif dan juga peran, para pelaku kini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Kalau di kriminologi disebut dengan pseudomoralisme. Jadi moral yang nampak baik, dari ini secara individu ya, individu yang nampak baik, bermoral baik, bernilai-nilai baik, biasanya orangnya soleh gitu ya, tapi dia bisa melakukan kejahatan dan itu biasanya dipakai untuk menutup dirinya. Dan dalam kejahatan pula, dalam kriminologi pula disebut dengan simulakra, yaitu citra diri yang diwujudkan, ditampilkan untuk menutup kondisi diri yang sebenarnya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terkenal gitu ya, pejabat dan lain-lain, sehingga ketika dia melakukan kejahatan, orang tidak akan mudah untuk percaya. Bahkan masyarakat akan menilai gini, nggak mungkin dia melakukan itu karena dia dermawan. Kan kita tahu kan dia dermawan sekali. Nah, dari kondisi-kondisi seperti ini, dari kepercayaan masyarakat yang tinggi, biasanya menurunkan persepsi bahwa dia itu orang jahat. Jadi dari 10 jadi turun menjadi 6 karena perilaku baiknya itu sudah diterima manfaatnya oleh masyarakat. Nah, ini yang justru berbahaya. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras.
Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Ya, jadi sementara itu update-nya rekan-rekan. Mohon waktu ya. Oke. Ya, nanti kami update lebih lanjut, mohon bersabar. Tim penyidik masih bekerja ya. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online ya. Nanti kami pastikan perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan. 15 orang, makanya polisi belum mengumumkan apakah 15 tersangka atau bagaimana, kita belum tahu ini. Belum tahu. Nah, peranannya itulah yang akan menentukan status dari yang bersangkutan, apakah dia tersangka, turut mengetahui pun tersangka, walaupun tidak berbuat apa-apa. Turut mengetahui karena dia menjadi bagian dari pelaku, walaupun nanti tingkat peran itulah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi. Menurut saya kasusnya unik karena sebegitu banyak satu korban. Apakah banyak itu ada misi-misi yang sama pada top inisiatornya, pada top itu punya kepentingan yang sama, punya background yang sama terhadap satu orang ini. Tidak terungkap walaupun polisi belum mengumumkan secara gamblang kepada publik, tapi dari pernyataan pengacara dan sebagainya sempat mengatakan bahwa yang mereka dampingi adalah pelaku penjemput paksa, pelaku penculikan. Jadi ada yang mengintai, ada yang menjemput massa, lalu diserahkan kepada kelompok tertentu. Itulah yang saat ini dikatakan sebagai eksekutor karena korban sudah menjadi jenazah. Gitu. Jadi kemungkinan ini minimal 3. Nah, pertanyaannya, apakah yang kelompok 3 ini bagian dari top leadernya atau tidak? Nanti ini yang menarik. Kalau itu bagian dari top leader, dia tidak terlibat, berarti dia mastermind-nya kan ada di luar kelompok itu. Bisa saja. Tapi ini menariknya kenapa? Karena profesi kita lihat. Nah, ini memunculkan aneka dugaan. Tangan di belakang, tangan di belakang. Pemirsa, mengapa penculikan dan pembunuhan kepala cabang BRI melibatkan begitu banyak orang? Kami akan bahas sesaat lagi di Kabar Petang. Tetaplah bersama kami.